Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G manual tahun 2013. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama, paling mudah kita perhatikan mulai dari bagian luar. Jadi bagian luar bisa kita cek, kita pastikan kita bisa mulai dari bagian depan atau bagian belakang. Jadi pertama kali kita cek itu adalah dudukan atau tongkrongan dari mobil. Pastikan bahwa dudukan atau tongkrongan dari mobil itu lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah di nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa sambungannya dia presisi ya, presisi lurus, jaraknya itu sama, seimbang. Terus kita periksa, kita kelilingin mobil, pastikan bahwa nutnya itu kondisinya juga masih oke ya secara keseluruhan. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi dia memantulkan bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya memantul secara lurus, tidak bergelombang. Kita periksa juga bagian-bagian lain seperti bagian lampu, kaca-kaca, semua bagian-bagian yang ada di luar mobil, termasuk bagian ban juga kita periksa. Ini ban depan mungkin sekitar 50% masih ada ketebalannya. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan secara keseluruhan bagian luar mobil masih oke. Ini belakang mungkin sekitar 40% ya. Oke, kita kelilingin, kita cek secara keseluruhan bagian luar mobil, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Seperti itu ya. Oke, kita coba kita periksa. Ini juga sekitar 40% ban bagian belakang, sedangkan ban bagian depan ini masih ada sekitar 50% ya, seperti itu. Oke, setelah kita cek dan kita periksa secara keseluruhan bagian luar mobil, berikutnya coba kita masuk ke bagian dalam. Oke, untuk kuncinya dia terpisah dengan remote. Dan remote-nya ini juga sudah diganti dengan remote ini ya, apa namanya, aftermarket seperti itu. Oke, sekarang kita coba buka mobil, kita coba masuk ke dalam. Oke, pada saat kita buka pintu dan kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita periksa itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di pedal. Jadi pedal kita periksa, pastikan tingkat kehausan pedal dia berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus kita cek juga di bagian kolong ini ya, bagian kolong jok juga kita periksa, pastikan di sini agak gelap jadinya. Diperiksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur, terutama di bagian-bagian rel untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Oke, setelah kolong interior kita periksa, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana suasana interior di bagian dalam. Kita duduk, kita cek. Untuk parts-parts bagian dalam seperti dashboard juga kita cek. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini satu persatu juga akan kita cek bagaimana kondisinya. Terus kita jangan lupa juga periksa bagian plafon. Pastikan bahwa kondisinya masih oke atau tidak. Agak gelap. Bagian plafon, terus habis itu di sarung joknya kita periksa. Ini joknya masih orisinil ya, bahannya bahan fabric. Untuk ukuran tahun 2013 kondisinya juga masih oke secara keseluruhan. Oke, setelah kita cek dan kita pastikan kondisi interior oke, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa di bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan, kalau itu dari packing ya, packing atau seal-seal, berarti perbaikan
penggantian packingnya tidak terlalu mahal ongkosnya. Terus kita periksa juga di bagian kolong, pastikan bahwa tidak ada keropos. Terus habis itu tidak ada rembesan-rembesan di kaki-kaki ya. Kalau ada rembesan pun juga kita periksa. Kalau itu berasal dari karet-karet atau sealnya, berarti pergantiannya itu tidak terlalu mahal biayanya. Jangan lupa juga kita periksa level oli mesin, kondisi oli mesin, serta radiator coolant, kondisi dan levelnya. Setelah kita cek secara keseluruhan kondisi itu oke, sudah oke semuanya ya. Jadi kita baru coba nyalakan mobil. Oke, untuk kunci, colokan kunci ada di sini. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Oke, ini karena mobil manual jadi kita pastikan bahwa giginya posisi netral. Sekarang kita coba start mobil ya. Oke. Pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah ya. Jadi perlu diservis. Terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir bagaimana getaran mesinnya. Terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk ke dalam itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya, jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kilometer mobil. Jadi Toyota Avanza ini kilometernya di 233.000 ya. Jadi di sini ada gantungan servis terakhir dan sebelumnya seperti itu. Oke. Dalam mencari mobil bekas ya, jadi perlu kita periksa antara kilometer, terus habis itu kondisi fisik secara keseluruhan, perawatannya, serta servis-servis terakhir, rekor-rekor servis yang ada, pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai mobil kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Walaupun agak tinggi tapi terawat dan kilometernya asli, itu lebih baik daripada kilometer rendah ternyata sudah di reset dan kita susah untuk memprediksi maintenance ke depannya. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Oke, untuk buka kap mesin di bagian sini, ini buat buka kap mesin. Oke, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan buat naruh-naruh koin. Terus di sini ada pengaturan electric mirrornya ya. Jadi electric mirrornya dia tapi dia belum retract. Terus di bagian sini ada buat ini ya, pengisian bensin. Oke. Terus di sini kisi-kisi AC ya. Oke. Sebelum kita ke depan, kita periksa juga door trim. Door trim secara keseluruhan masih oke. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Terus di bagian sini ada buat lock unlock power window. Di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Terus jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, kita periksa di pinggir pintu ini ada sealer ya. Jadi sealer kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin di sini, dia agak di tengah ya, tengah tapi agak ke kanan sedikit. Jadi kita dorong ke atas ya. Oke. Avanza ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang ya. Jadi mesinnya ini sama persis dengan kembarannya Daihatsu Xenia yang 1300 cc. Untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa periksa. Pastikan bahwa suara mesinnya halus, ritme suara mesinnya konstan beraturan, serta getarannya juga minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, bisa kita periksa di kap mesin. Ini ada sealer. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Serta di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus peredam panas juga sudah dilengkapi ya. Terus jangan lupa juga di bagian depan mesin juga ini besi yang memanjang, kita sebut apron. Jadi apron kita cek, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Bagian samping-samping juga kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Terus fan listrik juga jangan lupa kita periksa. Pastikan bahwa fan listrik itu masih berputar secara normal. Oke. Mesin sudah kita periksa, sekarang kita tutup. Oke. Bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang terkenal mobil sejuta umat,
perawatannya mudah, murah, hampir semua bengkel bisa menanganinya. Mobil juga bandel ya, mobil termasuk bandel, low maintenance. Terus habis itu hampir semua bengkel juga bisa menanganinya, dan ini masih termasuk mobil keluarga dengan penggerak roda belakang ya, jadi bisa untuk keluarga, bisa untuk operasional, serta buat usaha juga cukup tangguh. Dealer Toyota pun juga tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin Toyota Avanza ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita coba periksa ke bagian tengah dan bagian belakang ya. Oke. Kita buka pintu bagian tengah. Oke. Sekarang saya coba masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya. Saya masih dapat legroom sekitar berapa nih? 6 atau 7 jari ya. Oke. Untuk headroomnya sendiri juga masih cukup oke. Jadi headroom masih cukup luas. Terus untuk di jok baris ke duanya ini bisa dulu 3 penumpang dengan di sini ada 2 seat belt 3 titik serta 1 seat belt yang 2 titik. Terus senderan kepala ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah dengan jok. Pelipatan jok bisa 50-50 dilipat ke depan. Terus dia sudah bisa reclining juga ya. Reclining sama maju mundur juga sudah bisa. Seperti itu. Oke, sekarang kita periksa ke bagian belakang dulu. Di bagian belakang ini bisa duduk 2 penumpang dengan 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Pelipatan bangku 50-50 di bagian senderan serta 100% di bagian di bagian bawahnya. Terus reclining juga bisa. Terus seatbelt 3 titik ada 2 di kiri dan kanan. Terus di bagian atas ini ada handle pegangan tangan kiri dan kanan. Terus di bagian sini ada cup holder tempat penyimpanan. Terus di bagian sini ada cup holder juga serta tempat penyimpanan terbuka. Oke. Terus kita ke bagian tengah, kita ke bagian atasnya. Di sini ada lampu baca. Lampu baca, di sini ada handle tangan. Terus habis itu sudah dilengkapi dengan AC double blower ya. Jadi ini kita coba nyalakan dulu. AC juga kita cek juga kondisi masih dingin. Ada 3 kisi-kisi ya, kisi-kisi sama 3 kecepatan angin AC. Terus di bagian sini jok di sini door trim. Di sini ada 3 cup holder tempat penyimpanan terbuka. Terus ada kantong penyimpanan di belakang jok kiri dan kanan. Terus di bagian sini ada cup holder lagi nih dengan 2 cup holder. Oke. Terus sekarang kita keluar, kita periksa juga di door trim. Sini door trim ada 3 cup holder ya, 3 cup holder tempat penyimpanan terbuka. Terus jangan lupa juga di sini sudah dilengkapi dengan child lock serta sealer pintu. Di pinggir-pinggir pintu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Kita lanjut ke bagian belakang. Pengisian bensin ada di sebelah kanan. Oke, untuk bagian belakangnya sendiri ini di sini ada spoiler belakang, lampu rem, kaca belakang sudah dilengkapi dengan wiper tapi belum ada defogger belakang. Terus ada tipenya tipe G, merek Avanza. Di sini sudah dilengkapi dengan tanduk, sensor parkir ada 2. Ini tatakan plat untuk buka kunci pintu bagasi bisa dengan sini. Terus untuk buka pintu bagasinya ada handle di bagian sini nih. Oke, dia masih menggunakan hidrolik ya, hidrolik biasa. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak belakang bisa kita periksa. Sealer pada pintu bagasi kita periksa, kita pastikan bahwa sealernya masih kondisinya juga masih oke. Tulangan-tulangan bagian pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus untuk space bagasinya masih lumayan. Apabila jok baris ketiganya dilipat dapat space bagasi yang lebih besar. Di sini ada buat menurunkan ban cadangan yang terletak di bagian bawah sini ya, ban cadangannya ya. Jadi ini tempat naruh ban cadangan. Nggak kelihatan ya, ban cadangan. Nah, oke. Ups. Agak gelap. Oke. Udah, mungkin itu saja bagasi. Sekarang kita lanjut. Kita periksa ke bagian samping sini ya. Samping sini ini door trim kondisi juga masih oke. Terus ini child lock, sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Kita lanjut ke bagian depan.
Door trim kondisi juga masih oke. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Terus sealer pintu juga kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini sealer pintu ya, oke. Ini bagian depan. Kita turun ini, nih bagian depan dashboard. Sekarang kita periksa bagian dashboard secara keseluruhan satu persatu ya. Kita mulai dari bagian setir. Ini setir, ini dia bahannya soft touch ya. Soft touch sudah dilengkapi dengan airbag. Ini lambang Toyotanya harusnya chrome, dia sudah pudar. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Terus sudah udah dilengkapi dengan airbag ya. Oke. Di bagian sini ada cluster speedometer. Terus di bagian sini ada buat pengaturan lampu ya. Lampu sen, lampu besar, lampu kecil, lampu dim, serta lampu fog lamp. Di bagian sini ada pengaturan buat air wiper depan belakang serta wiper depan belakang. Terus di bagian sini ada kisi-kisi yang keluar angin AC juga. Terus ada dua kisi-kisi AC juga di bagian sini. Ini AC juga kita cek masih dingin. Terus head unit sudah diganti dengan LCD TV ya. Bisa SD, CD, MP3, USB, radio FM AM. Terus ada tombol lampu hazard, di sini ada pengaturan AC, kecepatan angin AC sampai 4 level, serta di sini ada pengaturan suhu AC. Terus ada asbak, ada power outlet 12 volt, tapi di sini ada dicolokin dengan colokan USB. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Sini tuas manual 5 kecepatan plus mundur. Di bagian sini ada handle rem tangan, 2 tempat nih buat naruh handphone juga bisa. Terus kunci seatbelt juga kita bisa perhatikan, pastikan bahwa di kunci seatbelt itu tidak ada karat atau sisa selumpur yang melekat. Karena apa? Karena apabila ada indikasi mobil terkena banjir. Terus di sini ada konsol tengah tertutup ya. Oke. Terus kita ke bagian sini, di sini ada airbag, laci penyimpanan tertutup. Terus ada cup holder 3 di ininya, di door trim, serta tempat penyimpanan terbuka. Terus kita ke bagian atas sini, handle tangan, sun visor bagian penumpang ada cerminnya. Di sini spion tengah belum ada pengaturan kesilauannya. Terus ada lampu baca, terus sun visor bagian supir polos tidak ada cermin. Serta di bagian door trim bagian supir di sini ada 3 cup holder tambah dengan tempat penyimpanan terbuka. Oke. Mungkin ini saja ulasan atau review dari salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G manual tahun 2013 yang sudah airbag ya. Jadi 2013 ada juga yang belum airbag ya. Oke, jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga saya cantumkan di keterangan video ini. Jangan lupa diklik di bagian bawah. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya cocok tidak dengan yang kita mau, terus performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, koplingnya masih ringan atau tidak, perpindahan giginya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Oke, Zal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan, di Harapan Indah Bekasi. Area parkir luas ya, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasi bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Follow juga di sosmed kami ya, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter atau X, YouTube, Threads, Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video yang bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.